Ya oke teman-teman, pertandingan 12 besar di matchday kedua telah selesai. Yang sebelumnya PSIB bermain di hari Jumat ya kemarin, atau lebih awal ya daripada tim-tim yang lain. Hari ini pertandingan antara Persibangga melawan Unsa Asmi berlangsung dengan kemenangan dari Unsa Asmi dari tamu dengan skor 1-2. Kemudian Persib Pekalongan menang melawan Persiko Kudus dengan skor yang cukup meyakinkan 3-0. Kemudian ada Persib Brebes menang melawan Sragen United. Dan sebelumnya pertandingan yang dilaksanakan di Demak ya, Meranggen Demak itu antara PSIB melawan Bina Sentra Semarang berakhir dengan kemenangan PSIB dengan skor yang cukup telak juga 3-1. Yang ini sebelumnya kita pernah bahas juga ya di grup di grupnya di grup I antara PSIK Klaten, PSIB dan Bina Sentra Semarang. Kita lihat bahwa memang Bina Sentra Semarang ini nggak kompetitif berada di 12 besar ini karena diuntungkan juga ya, sehingga di grup I yang dimungkinkan sangat dimungkinkan untuk lolos yaitu PSIK dan PSIB ya. Walaupun kemungkinan itu masih ada, saya kira sulit buat Bina Sentra Semarang untuk lolos ya untuk ke 8 besar. Oke. Sementara kita akan bacakan klasemen sementara ya setelah match di kedua ini ya. Berarti di sini di grup G Unsa Asmi memimpin klasemen dengan poin sebanyak 3 ya. Sementara Persik Kendal berada di posisi kedua dan Persibangga di posisi ketiga dengan masing-masing poin 1 ya, karena selisih gol Persibangga dan Persik Kendal itu ya masih menang Persik lah, karena Persibangga kan kalah ya 2-1 ya tadi. Oke, di grup H Persib Pekalongan dengan poin 4 memimpin klasemen sementara ya. Sementara PSIP Pemalang berada di posisi kedua dengan poin 1, sementara Persiko Kudus berada di posisi ketiga dengan poin 0 ya dari satu pertandingan yang dijalankan oleh Persiko Kudus ya. Sementara Persib Pekalongan telah melaksanakan 2 pertandingan. Dan di grup E ada PSIB ya, ataupun saya kira PSIK Klaten berada di posisi pertama dengan poin 3 dan PSIB di posisi kedua dengan poin 3 juga, tapi selisih gol lebih unggul PSIK Klaten saya kira, dan Bina Sentra Semarang dengan poin 0 berada di posisi ketiga. Dan di grup J ada Persab Brebes di posisi pertama dengan poin sebanyak 4 ya, sementara PSDB Demak di posisi kedua dengan poin 1 dan Sragen United berada di posisi ketiga dengan poin sebanyak 0. Oke, kita akan membahas pertandingan yang sangat menarik tadi ya. Tadi itu pertandingan yang saya nonton itu antara Persib Pekalongan kebetulan melawan Persiko Kudus, karena saya lihat live di YouTube. Boleh teman-teman cek juga kalau belum nonton ya di Persiko TV ya kalau nggak salah ya. Jadi awal-awal pertandingan ya teman-teman, kita bahas santai di sini ya. Kenapa Persiko Kudus itu kalah sebanyak 3-0 dan kenapa Persib Pekalongan bisa menang secara gol dengan jumlah gol yang cukup meyakinkan ya. Sebenarnya di awal babak pertama saya kira Persib Pekalongan dengan Persiko Kudus ini cukup seimbang ya. Bahkan Persib Pekalongan kesulitan bisa dibilang untuk menembus jantung pertahanan dari Persiko, karena sampai menit ke 20-an itu hampir nol ya ini shoot dari Persib Pekalongan. Sementara Persiko Kudus beberapa kali bisa mengancam gawang dari Persib Pekalongan. Dan ada satu momen bahwa Persiko Kudus itu hampir bisa menceploskan gol ke gawang dari Persib Pekalongan, namun itu gagal karena nggak ada pemain di kotak penalti gitu. Dan peluang pertama dari Persib Pekalongan saya kira ada di sekitar menit 20-an itu dari tendangan bebas ya, berawal dari umpan dari belakang ya, umpan kepada Sandi dengan umpan trupas ya atau direct ya, umpan-umpan semacam itu membahayakan gawang dari Persiko dan itu menghasilkan tendangan bebas ya. Dan tendangan bebas saya kira cukup bagus juga tendangan bebasnya, karena bisa berhasil walaupun off target ya. Ini bisa cukup membahayakan karena cukup bagus dalam akurasi membentur tiang gawang gitu. Dan Persiko Kudus juga sempat membentur tiang gawang juga di menit-menit akhir ya, lewat umpan
crossing ataupun tendangan itu yang kiper dari Persib Pekalongan itu hampir aja kecangar dia kan, dan bola itu membentur tiang gawang di atas ya. Overall secara permainan di babak pertama itu saya kira sangat-sangat berimbang antara Persik Kudus ataupun Persib Pekalongan. Bahkan Persik Kudus bisa dilihat itu bisa lebih lepas ya bermain daripada Persib Pekalongan. Karena Persib Pekalongan saya kira bermain di kandang mereka ingin poin penuh ya. Saya kira dari awal pertandingan Persib Pekalongan ini akan main menyerang, tapi ternyata enggak ya. Saya lihat Persib Pekalongan mencoba untuk mencermati permainan dari Persiku dan bagaimana kelemahan dari Persik Kudus. Dan terbukti di menit 25 ke atas ya Persib Pekalongan ini lebih sering untuk membahayakan gawang dari Persiku gitu daripada 25 menit ke bawah, karena nyaris nggak ada serangan yang membahayakan di menit 0 sampai 25 itu gitu. Oke, dan di babak kedua ya sebenarnya Persiku ini dia mencoba untuk mengambil gol cepat ya kalau saya lihat dari permainan ya, dan setelah itu mungkin dia mau bertahan gitu dengan skor 1-0 ataupun bermain imbang ya. Buat Persiku itu cukup ya karena bermain di kandang Persib Pekalongan gitu. Namun ya gol itu terjadi di menit sekitar 50-an ya ataupun 60 ya, gol pertama ya dari Persib Pekalongan lewat tendangan sudut ya. Ya itu berawal dari kerjasama tim ya di Persib Pekalongan, dan hampir saja itu memang kalau nggak diblok itu juga bahaya sih ya. Dan akhirnya tendangan itu mampu diblok oleh pemain belakang dari Persiku dan membuat atau menguntungkan buat Persib Pekalongan karena mendapatkan tendangan sudut gitu. Ya. Dan tendangan sudut itu berhasil dimanfaatkan oleh pemain bernama Dimas oleh Persib Pekalongan. Ya, dengan leluasa dia mengheading bola ke arah gawang dari Persik Kudus dan gol 1-0 untuk Persib Pekalongan. Lah, ini malah petaka ya awal dari kekalahan besar Persik Kudus saya kira. Ya. Dan di menit ataupun setelah gol terjadi ini, Persik Kudus ini bukannya dia ingin seri ataupun dia ingin merubah sistem ataupun semangat pemain itu meningkat karena ingin menyamakan kedudukan. Justru malah dari para pemain Persik Kudus ini malah ngedown kalau saya lihat ya gara-gara satu gol ini. Padahal saya kira Persik Kudus kalau misalkan bisa menjaga mental dan enggak ngedown, saya kira bisa menahan imbang Persib Pekalongan ataupun bahkan menang ya. Karena ini memang ya Persib Pekalongan jeli sekali ya dan bisa mengambil kesempatan itu. Kita lihat ya, habis itu ada beberapa kali kesalahan dari pemain jangkar dari Persik Kudus yang membahayakan gawang dari Persik Kudus itu sendiri ya. Dan gol kedua kita lihat permainan cantik 1-2 ya antara sayap kiri Persik Pekalongan dengan Sandi ya. Gol terjadi karena permainan kalau di gol kedua ini, dan itu kelengahan dari pertahanan dari Persik Kudus saya kira. Gol dengan tendangan kaki kiri kalau nggak salah ya dari Sandi, itu di lewat kiri, umpan 1-2 ya, tendang bam masuk 2-0 ya. Dan selang beberapa menit lagi-lagi ya terjadi miskomunikasi ya kalau saya kira di barisan pertahanan Persik Kudus ya, sehingga membuat hakam itu mudah saja untuk menceploskan bola ke gawang dari Persiku karena nggak ada pengawalan sama sekali ya. 3-0 skor untuk Persib Pekalongan. Apakah skor ini skor yang cukup pantas? Saya kira kalau misalkan ya Persiku tadi bisa mempertahankan permainan seperti babak pertama, saya kira Persiku nggak akan kalah sebesar ini ya. Tapi ya itu, kematangan memang berbicara di sini dan memang nggak bisa dibandingkan seperti
boleh teman-teman cek video sebelumnya, kita udah pernah bahas ya bahwa di grup ini ya tim dengan persiapan paling minim yaitu Persiko Kudus. Sementara yang lain kan persiapannya jauh lebih panjang. PSIP, baik itu PSIP ataupun Persib Pekalongan. Apalagi Persib Pekalongan ini ya persiapan itu jauh-jauh hari gitu. Jadi buat Persiko tetap semangat ya. Nanti pertandingan kandang lawan Persib, kalian harus bisa buktikan bisa menahan ataupun menang gitu, agar menjaga asa untuk lolos ke fase berikut ya. Karena bagaimanapun juga Persiko masih ada kesempatan, walaupun ini berat, tapi saya kira masih ada asa itu. Oke, dan buat Persib Pekalongan ini 3 poin yang sangat-sangat penting ya, karena itu menandakan bahwa putaran pertama di 12 besar ini telah selesai ya, karena bertanding sebanyak 4 kali kan, dan 4 poin itu masih ada selisih 3 poin dengan peringkat kedua PSIP. Dan saya kira kalau Persib Pekalongan bisa menang nanti di kandang melawan PSIP Pemalang, itu membuka peluang lebar bahwa Persib Pekalongan akan lolos. Dan saya kira Persib Pekalongan dari 3 tim ini menjadi satu tim yang mempunyai peluang yang lebih besar lah daripada tim lain. Nah ini tak bukan karena persiapan dari Persib Pekalongan itu yang memang dilakukan dengan sangat baik. Oke. Jadi demikian video kali ini kita sampaikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.